seperti yang kita janjikan bersama, kita akan membuka pameran ini. Tapi saya mohon dua syarat mohon maaf kepada Pak Rahmat Budiman. Nanti yang pertama ceritanya yang agak panjang ya, supaya menarik gitu ya. Jadi tidak hanya dengan ini saya buka, udah asik Pak, udah asik Pak. Jadi mohon ceritanya yang panjang. Dan yang kedua adalah saya berdiri di sini dengan sukarela dan sengaja mengajukan proposal bahwa saya diajak ikut Thailand. Ya nanti saya bahagia, saya produktif gitu loh. Singkat cisan. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, kita sambut orang yang luar biasa jenius, mengajak kesenian, membawa kesenian Indonesia luar biasa. Bapak Rahmat Budiman. Semalam protokolnya nggak meninggal. Kayaknya semalam sudah namanya udah fix ya. Iya, udah fix ya. Sudah list. Pokoknya penjaluan ini singkat banget. Salam budaya. Salam lestari budaya. Kalau orang budaya kalau mas, salam budaya. Lestari budaya. Kok masih lemas? Cuma sebelah sini. Salam budaya. Lestari budaya. Ini ingat kalau politik kita harus semangat. Teman-teman semua, para undangan sore hari ini, mungkin saya sedikit bercerita, tadi diminta untuk sedikit cerita supaya tidak langsung membuka. Panjang Pak. Pertama begini, saya melihat dari pengalaman saya menjadi diplomat lebih dari 30 tahun, terjadi perubahan-perubahan di dalam bagaimana melaksanakan dan menjadi tanggung jawab siapa hubungan politik luar negeri itu, dan diplomasi itu menjadi tanggung jawab siapa. Kalau kita lihat dari kesejarahan bahwa hubungan politik luar negeri dan hubungan luar negeri itu dilaksanakan oleh diplomat. Jadi bagi mereka yang melaksanakan itu adalah disebut dengan diplomat. Tapi dengan perkembangan-perkembangan zaman, ya, dengan semakin mudahnya komunikasi antara bangsa, dengan semakin lossnya batas antar negara, jadi borderless gitu. Jadi pelaku diplomasi itu it's not only diplomat, ya kan? Kalau dulu kan untuk ke Belanda juga harus berbulan-bulan lama. Jadi diplomat itu, duta besar itu adalah wakil negara dan wakil pribadi dari kepala negara. Jadi membawa pesan-pesan itu. Tetapi dengan adanya borderless, dengan perkembangan yang semakin memudahkan kita berkomunikasi satu sama lain, itu ternyata tidak hanya diplomat yang bisa melaksanakan hubungan itu. Semua bisa melakukan, dan itu sekarang sudah diundangkan di dalam undang-undang mengenai hubungan luar negeri, di mana aktor dari diplomasi itu termasuk individu. Dan individu salah satu yang paling penting adalah orang-orang yang juga bergerak di bidang budaya. Nah, budaya menjadi suatu substansi yang sangat penting di dalam melaksanakan hubungan luar negeri ini. Kita sekarang bagaimana kita mengetahui Korea misalnya, itu dengan budaya. Sehingga untuk foto pun semua begini, ya kan? Itu sederhana, hanya begini. Tapi kita tahu itu adalah Korea. Love, hanya dengan begini. Nah, kemudian juga bagaimana suatu negara bisa terpengaruh dengan segala macam aspek kehidupannya, juga karena budaya. Saya melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya ketika dulu saya kecil ke Yogyakarta, dengan sekarang saya datang, the culture is changed. Ya kan? Kenapa? Karena ada akulturasi, ada suatu komunikasi. Nah, kalau kita tidak berdiri tegak dengan budaya kita sendiri, bagaimana kita bisa melakukan suatu hubungan di mana kita bisa berpengaruh pada orang lain? Nah, kemudian aspek budaya ini menjadi penting karena dengan mengetahui budaya, kita akan memahami the heart and the mind of other communities.
Bagaimana sih supaya kita mengerti orang Thailand seperti apa? Ya kita harus tahu budayanya. Budayanya seperti apa, sebagian kecil tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah ini kemudian saya gundah, sudah lama gundah. Nah, kenapa kita menurun di dalam menggunakan budaya di dalam hubungan luar negeri? Dulu tuh kita, kalau kita lihat sejarahnya, Mas Nike mungkin bisa melihatnya dengan banyak. Bagaimana peranan daripada seniman-seniman senior di dalam melaksanakan hubungan itu. Padahal saat itu sangat sulit kita untuk melakukan komunikasi. Toh mereka bisa. Bagaimana Raden Saleh yang dengan waktu itu ada sebagai trader bisa keliling Eropa dan sampai sekarang meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Dan ternyata kita tidak memilikinya itu. Orang lain yang lebih menghormatinya. Nah budaya ini menjadi suatu hal yang penting di dalam hubungan itu. Ketika kita memahami budaya lain, maka kita akan mudah untuk bernegosiasi. Kita akan mudah berkomunikasi dengan cara yang kita pahami. Sebab kita berbicara dengan orang Thailand tentu berbeda dengan bicara dengan orang Batak, dengan orang Sunda. Di sini ada Sunda Wiwitan segala macam, ya. Ada Sunda Empire, nah, itu berbeda lagi dengan gaya Jogja, berbeda lagi dengan gaya dari Bali dan lain-lain. Tetapi dengan ada pemahaman pertemuan-pertemuan budaya itu, maka yang kansisnya yang begini bisa komunikasi dengan Pak Nasirun yang begitu, Beli Putu bisa dengan Kang Reda dengan segala macam. Itu dengan apa? Komunikasi. Nah saya melihat kemudian sejarah. Di dalam sejarah hubungan antara Indonesia dan Thailand, kita tidak pernah mempunyai persoalan apapun yang terkait dengan Thailand. Ya kan? Saya lihat ternyata hubungan Indonesia dengan Thailand itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Kembali kepada masa-masa kerajaan. Ya kan? Di sana sangat dikenal banyak hal tentang Indonesia, yaitu Sriwijaya. Sriwijaya. Dan artefak Sriwijaya itu ada museumnya di Suratani. Jadi perjalanan bagaimana pengaruh dari Sriwijaya kepada masyarakat di Thailand itu ada. Ini sayangnya di Indonesia, di mana saya bisa menemukan museum Sriwijaya. Di mana saya bisa menemukan museum Mataram yang katanya dulu hebat? Di mana? Di mana kita melihat museum kerajaan Majapahit yang katanya menguasai Asia Tenggara? Di mana? Yang adalah jarene ngene lho. Jarene sopo? Jarene Mbae Sangkil. Ndi main Mbae Sangkil boten ngertos. Tidak ada dasar yang kuat. Jadi kemudian berdasarkan katanya. Nah, kalau kita mendasarkan diri pada katanya, tidak ada rasional dalam argumen. Tidak ada catatan-catatan yang jelas, hanya jarinnya saja. Nah, ini saya gundah dengan itu. Mari kita gali. Raja Chulalongkorn V itu pernah berkeliling di Jawa sejak 1871. 3 kali datang ke sini dan kemudian membawa berbagai hal yang terkait dengan budaya Indonesia. Gamelan dia bawa, kemudian diadaptasi dengan musik lokal menjadi sesuatu bunyi yang lain. Angklung, mereka menyebutnya angkalung, mereka bawa dari tanah Pasundan dan kemudian diadaptasikan musiknya dengan musik lokal menjadi angkalung, dan mereka mengakui this is from Indonesia. Dari pertanian yang sekarang kita belajar ke Thailand, mereka dulu membawanya dari sini, ya kan? Melati, burung, perkutut, sekarang kalau apa-apa perkutut Bangkok. Dan jangan salah jika suatu saat nanti ada salak Bangkok, karena mereka sekarang sedang melakukan penelitian kenapa salak tidak bertumbuh baik di sana. Ada disebut salak Indo kecil-kecil sebesar jempol kaki dan sedikit agak pecut, mereka sebutnya salak Indo. Nah, mereka ingin melihat kenapa sih ada salak yang manis, itu apa, salak apa? Ya salak pondok kan. Salak Bali seperti apa, ketebalannya beda rasanya. Jangan salah, suatu saat akan ada mungkin, karena mereka melakukan riset itu. Nah,
budaya-budaya itu yang konsisten tadi dikatakan, keseriusan di dalam melakukan memahami substansi dari sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, kelihatan itu kebudayaan itu kok ada, ya. Sehingga bahasa-bahasa pun ya berpengaruh, karena memang ada beberapa akarnya dari Sanskrit, sama. Manusia mereka sebut manut, dipotong. Samudra, samud. Ya. Kalau laksana sama laksana. Jadi terlihat loh, ini ada pengaruhnya baik. Nah, kemudian kok Indonesia saya lihat sejarahnya, budaya apalagi sekarang yang ada yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Thailand relatif saya lihat tidak ada, kecuali pada masa-masa dulu ketika Rama V dan pulang dari di Jawa Barat, ada di Juanda itu ada situs Thailand. Situs Thailand itu adalah salah satu dari anggota keluarga raja yang kemudian exile, ada persoalan internal di kerajaan, exile, kemudian tinggal di daerah Juanda, itu ada situs Thailand di situ yang sampai meninggal. Nah, cucunya adalah yang memiliki residen yang saya tempati sekarang, yang kemudian menjadi milik kita. Jadi itu banyak sekali hubungan-hubungan yang begitu besar dari kita, tapi saya lihat menjadi menurun. Padahal dulu kok besar, kenapa sekarang tidak? Yang ada adalah kita terpengaruh oleh yang lain. Di semua bidang ada pendegradasian. Jadi ada kegundahan saya dalam konteks culture itu. Padahal culture sekarang menjadi salah satu substansi yang penting dan digunakan oleh berbagai negara untuk melakukan diplomasinya dalam rangka mempengaruhi. Karena inti dari diplomasi itu adalah itu, art to influence. Nah, bagaimana? Diplomasi itu adalah seni mempengaruhi masyarakat lain agar bisa mengadopsi, bisa menangkap apa yang menjadi kepentingan kita. Jadi diplomat itu tugasnya adalah bagaimana mempengaruhi. Nah, sekarang fungsi diplomat dilakukan oleh semua pihak dan itu sudah dijamin di dalam undang-undang. Makanya saya lihat ini adalah budaya yang sangat penting. Bagaimana ini? Di sini kok sama-sama, tapi kok yang memanfaatkan dari Thailand? Bayangkan Thailand adalah lebih dari 85% adalah muda. Kita punya Borobudur. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak datang? Sementara teman-teman yang kemarin ke Bangkok bergeser aja hanya 100 meter dari Bangkok, itu seperti pasar di Indonesia, isinya orang Indonesia. Setelah kemarin dibuka pandemi, sudah sekitar 150.000 orang Indonesia masuk Thailand. Kita lihat datanya dengan periode yang sama, Thailand yang ke Indonesia hanya 30 ribu. Nah, kemudian kita lihat dari 30.000 itu mana kebanyakannya yang memang harus ke Indonesia, bukan untuk menikmati Indonesia. Ada yang tugas, ada yang apa, ada yang organisasi apa, jumlahnya segitu. Kalau yang dari Indonesia, kalau lihat memang delegasi Indonesia banyak, tapi seberapa banyak? Dilihat, ya itu yang just tip, yang belanja, yang segala macam, yang menikmati. Padahal kalau dilihat objek wisata, dilihat dari aneka ragam culture, we are more than them. Tapi mengapa? Kan ada sesuatu berarti. Nah, kegundahan ini yang kemudian saya mendasari, udah saya nekat untuk mengundang teman-teman ke Thailand kemarin. Itu menurut saya pribadi, setelah saya lihat, itu adalah kenekatan. Kenapa kenekatan? Tanya di sini ada Pak Atikbud. No one knows about culture, especially painting. Itu tergagap-gagap begitu saya minta gini, saya gini. Kan sudah ada saya, kalau gagal ada saya. Gak usah takut. Jangan menyerah sebelum kita mulai. Coba saja. Tadi saya sambungi main-main, gimana artis lah, gimana gini. Saya lihat 11 orang. 11 orang dimana jujur. Saya bukan bermaksud apa, jujur.
tidak ada budget. Kalau kita menyerah dengan hanya sekedar, wah kami tidak punya budget, ya sudah, stop there. Tapi masa kita tidak bisa kalau kita tidak berusaha? Lakukan dulu semaksimal mungkin, do your best. Ya. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, semuanya ternyata gagal, it's okay. Tapi we have done our best. Tapi ternyata setelah pelan-pelan, gini, toh bisa. Padahal itu tidak mudah. Saya lihat tuh karakter masing-masing. Saya tahu Nasirum, saya tahu Kantisna, saya tahu Erika, saya tahu Kang Galsan, Alfi, saya belum tahu. Beli Putu belum tahu. Mas Hera saya sudah pernah beberapa ketemu. Tapi saya tahu nama semua dari mana? Dari berita. Saya pernah juga komunikasi dengan Mas Irfan, saya punya pikiran gini. Saya berkomunikasi dengan beberapa pelukis. Aduh, ternyata segini gimana menyatukan orang. Saya kemudian, saya hobi bola. Terus saya merenung. Saya berusaha menjadi pelatih bola. Ya. Bagaimana menyatukan orang-orang yang bagus itu di dalam satu tim dengan keterbatasan. Saya katakan kepada teman-teman, ya saya tahu kita terbatas, saya tahu saya mempunyai keterbatasan, tapi saya akan melakukan yang maksimal dari yang terbatas itu. Kalau angkanya harus 10, saya ada di berada di angka 3 karena keterbatasan, saya akan melakukan sampai angka 3. Karena saya tidak mungkin melakukan sampai 10 karena keterbatasannya adalah sampai 3, tapi I will do my best until the number 3. Gitu. Terus saya lihat gimana. Lah kalau gimana terus tidak bergerak. Akhirnya saya sampai. Hari pertama saya lihat agak berat, saya agak deg-degan juga. Karena terus terang, ini kan seperti Persib mengundang pemain-pemain kan, ya kan? Ini kok belum cocok gaya mainnya, kan gitu. Yang satu biasanya ngumpan ini pelompong sana kan gitu. Hari pertama saya lihat, kedua, terus mulai mencair. Dari sebelah ada kosong, ayo kita bawa keluar. Kita bawa ke Ayutthaya waktu itu. Ayutthaya, kemudian kita berkomunikasi dengan mengajak dari salah satu pelukis senior di sana, Dr. Achan Sucak, dan kita kemudian kasih nama Mas Bob. Kita melakukan ke sana, belajar sana lakukan. Nah terus pada saat itu, setelah kita berkarya di Temple Ayutthaya itu, karya-karya yang dibuat dengan on the spot itu kita pajang di tempel-tempel itu sambil kali foto-foto. Nah kemudian pada waktu itu tercetus, ada beli foto, ada segala macam. Wah ini bagus juga kalau nanti kita karya-karya kita buat dalam suatu event di Jakarta, di Indonesia. Itu mulainya. Tapi kemudian ya seperti biasa, wacana yang muncul kemudian menjadi air liat. Nah, kemudian muncullah Kang Tisna 28. Bagaimana kalau Kang Tisna pada waktu kita di guest house, kita bicara-bicara kan, bagaimana kalau pada saat itu kita merangka mensyukuri nikmat Kang Tisna menyelesaikan tugasnya, kita adakan begitu. Tapi kemudian ya tidak ada lain adalah kita harus memberikan ucapan terima kasih kepada Beli Putu yang memang merealisasikan ide-ide itu. Kemudian saya kali itu, kemudian saya bilang saya akan datang, saya akan cuti, saya akan cuti khusus untuk datang untuk ini. Tapi saya pikir-pikir, kemudian saya kemarin ke Chiang Mai, ada suatu kerjasama antara Yogyakarta dengan Chiang Mai. Ya udah sekalian saya ketemu Pak Sri Sultan. Nah kemarin dalam pertemuan dengan Pak Sri Sultan itu juga saya mengatakan kegundahan saya. Saya keliling sebelum masuk ke Pak Sri Sultan. Ngomong apa nanti dengan Pak Sri Sultan? Sambil ada waktu berapa menit, saya bilang oke. Karena sedang menerima menteri pemberdayaan wanita, oke keliling dulu. Saya keliling dulu, ternyata banyak objek yang kalau bayangkan saya merenung sambil lihat, loh kalau di Thailand ini diginikan, kerajaan-kerajaan diginikan, dan kemudian terlihat ada itunya. Nah, kita kan punya, tapi kok tidak ada manajemen yang terlihat memelihara itu. Ya, saya sampaikan itu pada Pak. Saya bilang, di sini tidak ada museum. Nah kemarin juga saya diskusi dengan Mikmun, di mana kita ketika ada tamu saya,
datang ke Jakarta, datang ke Indonesia. Almost. Mau kemana? Kita mau ajak ke museum. Museumnya ada museumnya, di situ ada lemari, ini peninggalan apa segala macam, tapi hanya berupa tulisan. Sedang dipinjam oleh museum Leiden lah, mana-mana. Tapi sejak kapan itu barang itu dipinjamkan di Leiden? Kok tidak balik-balik? Itu? Jadi yang ada adalah itu. Ini adalah peninggalan gini-gini. Gak ada. Tapi ketika saya datang ke sana, peninggalan Raja Rama V itu antara lain membawa produk-produk batik dari berbagai kota di Jawa ini. Paling tidak yang berkualitas ada 350 batik dari Jogja, Solo, Tasik, Garut, segala macam. Dan pada tahun 2019, 2020, 2021 3 series dilakukan pameran khusus koleksi raja itu. Dan ketika saya masuk, luar biasa. Batik-batik yang sudah 100 tahun lebih, di mana mungkin tidak dilihat di sini, saya melihatnya justru di sana. Saya melihat batik dari Tasik, dari kota saya. Oh, tidak akan mungkin lagi saya temukan dengan kualitas yang seperti itu. Kainnya masih bagus, warnanya masih bagus, ya. Dan juga pemeliharaannya sangat amat luar biasa. Dan itu sekarang menjadi salah satu pusat turis. Itu barang kita. Di dalam painting juga begitu. Bagaimana ketika saya datang ke gedung kementerian Singapura, itu ada gedung yang sangat bagus. Itu gedung khusus ketika kita melakukan seremoni untuk hasil dari perundingan. Itu bentuknya kolonialis kayak Inggris itu kan, bagus sekali. Tiap ruangannya ada nama-nama. Di dindingnya karya-karya maestro lukis Indonesia yang saya tidak lihat di sini. Ketika saya merem dan membayangkan apa yang ada di Indonesia, katakanlah galeri nasional, kita lihat bagaimana permanent exhibition. Mas Mikil bisa banyak berbicara itu, menyedihkan. Koleksi-koleksi yang bagus yang mana di berbagai istana segala macam tidak begitu terawat dengan baik, ya kan? Di embassy tidak terawat dengan baik. Karena apa? Culture belum mendarah daging dan belum menyebar kepada semua pihak. Makanya pada waktu itu saya berinisiatif, saya minta seluruh perwakilan Indonesia untuk mencatat dan memoto, mendokumentasikan karya-karyanya. Karena ketika saya lihat, waktu itu saya menjadi Inspektur Jenderal, saya lihat, coba lihat inventarize benda seni apa selain patung dan lain-lain. Coba lihat. Yang ada adalah lukisan. Lukisan. Kita tidak tahu ini karya siapa. Nah, bagi orang-orang yang nakal, maaf ya, saya kadang nakal. Katakanlah saya di sini, loh, ini kok pelukis-pelukis hebat. Saya turunkan. Misalnya, saya ganti dengan lukisan lain yang saya beli dengan harga yang sangat murah. Ketika diperiksa, ada lukisan ini, ada 5, ada. Tapi kan berbeda dengan lukisan awal, ya kan? Makanya saya bilang foto semua lukisan yang ada, catat karya siapa, kapan diperoleh dan lain-lain. Dan setelah itu saya melihat betapa banyak kekayaan pelukis kita di berbagai perwakilan kita. Saya melihat Sujoyono, saya melihat Hengantung, saya melihat banyak sekali pelukis-pelukis yang luar biasa. Ya, kalau Avandi segala macam itu sudah pasti ada. Ya. Ada beberapa catatan-catatan yang luar biasa. Pelukis-pelukis lama, pelukis-pelukis Belanda, pelukis-pelukis banyak, tapi itu melihat keindonesiaan. Menyedihkannya lagi, karena ini sifatnya individual. Ini yang tadi saya bilang, belum ada suatu kesadaran mengenai pentingnya budaya itu. Jadi kadang-kadang yang tergantung dengan mood dari siapa yang menjabat saat itu. Saya tidak suka ini, turunkan, saya lihat. Saya sampai cari-cari ke gudang mana barang yang ada di gudang. Ternyata itu banyak sekali. Saya waktu itu melihat suatu karya Wakiti, ya, ukurannya Rembah Ngarai itu. Nah, itu besar sekali.
ukuran mungkin sekitar 2 kali 3 meter. Itu ada di bawah, ada di gudang. Saya bilang, tahu nggak ini? Bukan hanya soal harga, saya tidak bicara harga. Tahu nggak ini sejarahnya? Kenapa lukisan sampai sini? Kenapa bagaimana? That is part of bridge of colors. Menjembatani. Pindahkan. Di mana Pak pindah? Di gedung utama. Dan begitu pasti aku, Pak bagus ya, mbahmu. Jadi tempatkan itu. Nah ini ternyata kalau saya perhatikan, ya memang masyarakat kita sekarang sangat kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi sifatnya hanya sifat yang ya gincu-gincu gitu kan, tidak mendarah daging dalamnya. Jadi hanya performance yang sesaat, tidak mengarah. Nah itu juga saya sampaikan kemarin ke Pak Sri Sultan. Saya ada keperluan, saya bilang, Pak di sini ada nggak museum painting? Ya. That's personal. Ya, itu lain halnya. Saya misalnya di sini beli putu, ya ini kan beli putu. Dan itu adalah suatu hal yang sangat baik dari peran serta individu. Tapi sesuatu yang diorkestrasi mana? Ini penting. Jadi kalau membawa teman-teman sini, saya bisa membawa dan bisa bercerita. Ini saya kalau ada teman ke Jakarta bingung, jujur bingung, mau dibawa kemana? Ketika bercerita, saya lihat museum gajah, ternyata ya memprihatinkan. Sini, coba sebutkan museum apa? Museum kerajaan sini, coba. Teman-teman yang sudah melihat di berbagai perbandingan sangat jauh. Dan ketika kita melihat negara-negara yang memperhatikan aspek budaya, pasti maju. Karena memang budaya itu adalah hasil karya cipta manusia yang terbaik. Semakin budaya makin tinggi, kita hanya membanggakan bangsa kita mempunyai budaya yang tinggi. Budaya yang mana? Zaman biyen. Itu Borobudur dibanggakan, tapi kita tidak merawatnya. Kembali tadi saya katakan, kenapa? Seharusnya kan banyak orang Thailand yang datang ke sini karena 85% lebih dari adalah orang Buddha. Dan this is the biggest temple in the world for the Buddhism. Kenapa mereka tidak datang? Karena attitude kita memelihara Borobudur tidak memperhatikan the heart and mind. Ketika mereka ke sini, ya sudah sekali, ya sudah nggak datang lagi. Dia bercerita kepada yang lainnya, aduh, saya kecewa, itu kan tempat ibadah saya. Tapi perlakuan para turis yang datang, terutama turis lokal, menginjak-injak ke atas, ke stupa, foto-foto, gaya-gaya di atas, kadang-kadang graffiti, itu adalah tempat-tempat saya beribadah. Jadi artinya apa? Kita tidak memahami heart of mind dari other culture. Nah dengan kegunaan-kegunaan itu sekarang apa ya? Ya salah satunya saya meminta tolong, dan saya sebetulnya saya berterima kasih kepada peran serta teman-teman, karena dengan terbatasan, dengan saya tidak menawarkan hal yang banyak, tidak menjanjikan hal yang banyak, saya mengatakan adanya, saya punya terbatas, tapi saya ingin. Tapi ternyata dukungan dari teman-teman itu luar biasa, dan oleh karena itu saya yang berterima kasih atas permasalahan itu. Nah, dengan bayangan itu, maka saya berpikir konsep apa. Karena ketika beberapa seniman saya tanya, konsepnya apa Pak? Gimana? Nanti kami kirim saja konsepnya. Nanti kita bikin MOU segala macam. Nanti, waduh, pusing saya kalau udah MOU. I'm a lawyer, my background is law. Tetapi ini adalah berkaitan dengan heart, not the way of thinking in legal matters. Jadi saya sentuh dengan, saya terbatas ini apa adanya begini. Kita lakukan segala macam, dan kemudian melihat bahwa ya ini menjadi jembatan. Bagaimana kita mengenalkan ke sana, dan bagaimana teman-teman nanti membawa pulang. Tadi sudah disampaikan, benar kata Pak Nasirun, kita tidak mendapatkan perbedaan antara bagaimana berpameran di Bantul dan di Bangkok. Ya, it is true dalam konteks pameran. Tapi dalam konteks akulturasi, ya, tadi juga disampaikan,
Bisa kan sekarang dengan Profesor Google kita cari apa sih Bangkok, apa sih Thailand, bisa. Tapi tidak mentouch heart. Bagaimana mentouch heart? Ya datang. Ya berkomunikasi langsung dengan bagaimana menangkap nuansa-nuansa kehidupan. 2 weeks is short, but there is something. Dan tadi dengan hanya 2 weeks, ternyata juga banyak yang diceritakan yang menyentuh, ya kan? Nah, karena berkomunikasi. Tadi memang udah Alpi mengatakan kita tidak bisa menangkap banyak karena memang kurang ini. Ya, saya sadari masih banyak kekurangan itu. Karena pertama adalah itu adalah pertama setelah Thailand tertutup karena COVID. Jadi saya pun terbatas di dalam komunikasi dengan teman-teman di sana karena saya belum banyak teman. Saya datang di sana akhir Desember 2020, jadi sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun dari angka, tapi di dalam komunikasi saya mungkin baru setengah tahun. Karena saya tidak bisa kemana-mana. Semua meeting sini. Dan itu pun ternyata saya bertemu dengan seorang seniman yang senior yang sangat dihargai itu dari suatu peristiwa yang tidak saya duga. Jadi waktu itu saya ke suatu tempat, saya melihat ini kok lukisan bagus, siapa karya siapa? Saya komunikasi dengan dari manajer dari gedung itu, ini. Saya minta cari coba namanya, cari. Akhirnya ketemu, ternyata kemudian nyambung menjadi bagian dari yang juga menjembatani antara hubungan seniman sini dengan semakan. Kita melakukan workshop di Pochang di Universitas Chulalongkorn University dan on the spot. Itu memang bagian-bagian kecil. Maksud saya dengan keterbatasan itu bukan berarti kita menyerah. Saya tahu terbatas, tapi gunakanlah yang terbatas itu dengan maksimal. Silahkan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bantu, I will do it. Tapi saya tahu limitation. Tapi kalau kita hanya berhenti di titik itu, saya terbatas, ya udah maaf ya, tidak akan dapat apa-apa. Nah dari itu kemudian sini, kan tadinya di pameran itu judulnya yang akan itu kan Are you okay? Kan gitu kan. Judulnya ada, orang-orang nggak ngerti Are you okay apa, ya kan? Karena very personal yang tadi disampaikan oleh Kang Tisna. Teman-teman baru tahu arti Are you okay itu situ. Saya sudah tahunya beberapa waktu pun. Karena sebenarnya apa nih Are you okay? Saya cari-cari. Gitu. Sehingga saya bilang, saya setiap nyebrang di KBRI, saya selalu ditanya, Sir, where is your friend? Why? The man who always I ask what the situation of him. What is that? Ya, is he okay now? Ini nanti ternyata Are you okay itu tadi yang hasilnya nanti 5. Nah itu pun nanti karena sifatnya personal. Kemarin siapa beli foto yang ada yang teman beli foto yang datang malam itu, maaf saya lupa namanya. Nah itu antara lain mengatakan itu kan, dari semua yang ada ya, karya yang berbeda yang dikembangkan adalah yang dikatakannya lepas dari jejak itu adalah Kang Tisna. Tapi dengan tadi cerita itu, jejak itu nempel. Nah kemudian saya judulnya apa? Akhirnya saya, bagaimana saya bilang, saya minta teman-teman, bagaimana kalau judulnya ini, temanya ini, jejak yang dibawa pulang. Jejak itu a footprint we carry home, nah gitu. Loh, kok jejak itu kok dibawa pulang? Nah, saya melihatnya jejak itu dari 2 sisi. Jejak yang sifatnya faktual, jejak yang sifatnya imajiner, yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Kalau jejak yang tertinggal adalah misalnya kita mana dulu ke sini, jadi nampak tilas dari jejak-jejak itu kan. Tetapi ada jejak yang dibawa pulang, selain berupa karya bersifat faktual, yang lebih mendasar lagi adalah di sini, hati. Jadi ketika bicara itu ada jejak di dalam otak kita, ada jejak di hati kita mengenai perjalanan budaya teman-teman di Bangkok. Dan dari jejak-jejak budaya itu akan menimbulkan kreativitas yang tidak terbatas. Dan nanti dari produk-produk dari kreativitas jejak-jejak itu akan menjadi jejak-jejak tersendiri dari perjalanan budaya. Jadi jejak itu ya terus continuous. Ya. Memang ada
ada mata rantainya, ada waktu-waktunya yang disebut dengan sekuen, tapi itu menyambung satu sama lain. Nah, ini salah satunya adalah jejak ini. Dari sini ada lagi jejak. Bagaimana waktu ini permainan di sini, bagaimana kita berkumpul di sini, in our heart and our mind. Dan itu akan menimbulkan lagi karya-karya kreativitas kita dari hasil pertemuan kita hari ini. Jejak itu tidak berakhir artinya. Ketika itu kita lihat dari sudut lain, imajiner. Dan seniman biasanya ide-idenya muncul dari jejak-jejak yang imajiner itu. Jadi itu yang kita ingin sampaikan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah turut mendukung apa yang kita upayakan sebagai suatu hal yang penting, faktor penting di dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Dan ini saya yakini akan berkontribusi di dalam upaya kita untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Thailand. Sebetulnya yang akan membuka bukan saya, tetapi Duta Besar Thailand. Saya sudah menghubungi beliau dan beliau sangat ingin untuk datang ke sini. Tetapi setelah dilihat dari jadwal, tidak memungkinkannya untuk kembali dengan cukup waktu, ya, karena besok pagi harus ikut di dalam peluncuran the chairmanship of Indonesia as the chairman of ASEAN. Ya, jadi tidak bisa karena pesawat yang terakhir untuk Jakarta adalah jam 6.15. Jadi kalau ini bukannya sekarang, beliau tidak sempat. Jadi saya sebagai pemain cadangan membuka ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan pameran lukisan perjalanan budaya teman-teman ke Thailand dengan judul Jejak yang dibawa pulang, saya nyatakan secara resmi dibuka. Dan secara khusus di luar itu saya ingin mengucapkan rasa hormat, terima kasih, kebanggaan dan selamat kepada Kang Tisna yang berulang tahun dan juga memasuki Purna Bakti, ya. Insya Allah itu akan menimbulkan kreativitas yang lebih leluasa lagi, dan saya yakin itu akan dilakukan oleh Kang Tisna. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon Pak Rahmat tetap di sini di depan dulu. Ada upacara khusus pemotongan tumpeng yang didatangkan dari dapur Erika Hestu Wahyudi. Jadi ini yang masak beliau sendiri, Pak. Dan ini pembukaannya tidak memakai gong, tidak memakai alat yang lain. Dengan memotong tumpeng ini berarti resmi dibuka. Dan selanjutnya nanti kita akan ke gedung bertingkat yang bernama Sangkring Art Project. Disitulah Kang Tisna. Monggo, Kang Tisna dikasih. Erika juga ikut dong, yang masak kan kamu. Pak Yus yang mau berangkat. Dan semua seniman yang terlibat dalam pameran ini mohon ke depan. Mas Hari Budiono, Mbak Erika sudah, kemudian Pak Nasirun, Rendra, Jumadi Alfi, Mas Galuh, apa lagi? Pak Yus yang mau berangkat tahun depan. Nah, saya kan tahun depan. Saiki Bos. Kalau lolo. Nah, sini. Cium juga gak apa-apa loh.